Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan. Maka dari itu mari kita belajar bersama ya. Gak usah lama-lama, let's go. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang pengertian manajemen personel sumber daya manusia dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah teknik atau prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan personalia madrasah atau sekolah. Baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif secara efektif dan efisien banyak tergantung pada kemampuan kepada sekolah atau madrasah, baik sebagai manajer dan pimpinan pada lembaga pendidikan tersebut. Dalam sebuah organisasi, peran personalia sumber daya manusia sangat vital dan penting. Jika dikelola dengan baik, kepala sekolah sebagai top leader dalam lembaga sekolah memiliki peran sentral dalam pengelolaan personalia di sekolah sehingga sangat penting bagi kepala sekolah untuk memahami dan menerapkan pengelolaan personalia dengan baik dan benar. Pada dasarnya, yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Oleh sebab itu, personel di sekolah meliputi unsur guru, tenaga pengajar, dan unsur karyawan, tenaga administratif. Dan unsur secara lebih terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah yaitu kepala sekolah, guru, pegawai, tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah. Untuk selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sukijono Atmojo mengatakan bahwa tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi tersebut. Nah, maka dari itu sumber daya tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan sumber daya manusia. Konsep catheter dalam pengembangan sumber daya manusia (PSDM) dapat dijadikan bahan pembanding dalam pengembangannya. Catheter telah memberikan konsep yang lengkap tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM, khususnya SDM pendidikan. Secara operasional, konsep catheter dalam pengembangan tenaga pendidikan di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Strategi umum. 2. Strategi khusus. Strategi umum yaitu pertama, pengembangan SDM harus dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang jelas. Kedua, dalam dunia pendidikan perlu senantiasa dikembangkan sikap dan kemampuan profesional. Ketiga, kerjasama dunia pendidikan dengan perusahaan perlu terus-menerus dikembangkan. Yang kedua yaitu strategi khusus. Pertama, meningkatkan kesejahteraan SDM. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu rekrutmen dan penempatan SDM, terutama tenaga kependidikan perlu memperhatikan mutu wilayah dengan cukupan kabupaten atau kota dan pengembangan karir di masyarakat. Selain itu, pengembangan kepala sekolah juga sangat diperlukan. Kepala sekolah sebagai top leader di sekolah wajib mendayagunakan seluruh personel secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut tercapai secara optimal. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang kepala sekolah dalam menerapkan manajemen personalia yaitu 1. Dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Yang kedua yaitu sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik.
Yang ketiga yaitu kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Yang keempat yaitu manajemen personalia di sekolah. Pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga sekolah dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini, pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Demikian pula mengirim guru untuk mengikuti training-training tertentu ke instansi yang dianggap tepat demi pengembangan wawasan dan profesionalitasnya. Sebagai konsekuensi logis dari komitmen seperti itu, maka sekolah harus diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya di dalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai kebutuhan atau peningkatan mutu atau kualitas. Yang ketiga yaitu menyajikan laporan terhadap hasil dan performanya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan atau akuntabilitas terhadap stakeholders. Apa yang diuraikan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar, yaitu sekolah sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Secara umum, tujuan strategis perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu, untuk bertujuan mengembangkan program-program dan meminimalisir adanya penyimpangan atas dasar kepentingan individu dan organisasi. Agar tujuan tersebut terlaksana, maka kita perlu adanya job analisis. Apa sih job analisis? Yaitu pendeskripsian dan pencatatan tentang jabatan yang didasarkan pada uraian pekerjaan yang meliputi tugas-tugas, tujuan, tanggung jawab, kondisi kerja, dan karakteristiknya. Setelah job analisis, kita ada job specification atau spesifikasi jabatan yang memuat uraian tentang keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan serta kepribadian yang diperlukan individu untuk melaksanakan jenis jabatan tertentu. Nah, yang kedua ini ada perencanaan staf sumber daya manusia. Nah, setelah perencanaan tapi pengadaan staf sumber daya manusia. Setelah perencanaan selesai, maka organisasi berusaha memenuhi kebutuhan tenaga sesuai dengan tipe pekerjaan, jumlah dan karakteristik personalia yang diperlukan. Maka diadakanlah rekrutmen karena untuk mencari dan mendapatkan calon tenaga kerja yang potensial dengan jumlah yang mutu yang memadai. Dan setelah itu wajib diseleksi karena agar kita mengetahui apakah orang yang masuk dalam organisasi tersebut itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan organisasi. Dan yang kelima ada penilaian prestasi kerja atau kompensasi. Ini untuk menentukan seberapa produktif staf tersebut dan apakah ia dapat bekerja efektif di masa yang akan datang, sehingga baik staf, organisasi, dan masyarakat itu akan mendapatkan keuntungan. Dengan penilaian kinerja karyawan seperti saat ini, sangat dimungkinkan terbangun etos kerja dan pencapaian produk yang baik sekaligus. Terima kasih. Fungsi yang keempat yakni pelatihan dan pengembangan, di mana fungsi ini merupakan suatu usaha peningkatan kerja dan prestasi kerja pada personalianya yang akan berguna untuk masa yang akan datang. Nah, kegiatan pelatihan dan pengembangan tersebut perlu dilandasi dengan adanya prinsip-prinsip. Nah, dalam prinsip-prinsip
prinsip dasar pelaksanaan program pelatihan yakni terdapat pada beberapa. Pertama, motivasi individu, pengakuan perbedaan individual, kesempatan untuk melakukan kegiatan praktis, penguatan tujuan dan situasi belajar, serta semangat untuk mentransferan pengetahuan. Nah, dalam hal ini ada dua model pelatihan dan pengembangan yang dapat kita laksanakan, yakni yang pertama on the job programs, yaitu pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan pengalaman langsung dalam bekerja di organisasi tertentu. Yang kedua off the job programs, yakni model pelatihan di mana pelatihan ini di luar jabatan yang dilaksanakan secara formal melalui kursus-kursus pendidikan dan pelatihan. Fungsi yang kelima yakni penciptaan dan pembinaan hubungan kerja yang efektif. Suatu lembaga pendidikan yang telah memiliki sejumlah personalia, maka perlu adanya pemeliharaan dengan memberikan penghargaan dan menyediakan kondisi kerja yang menarik, sehingga membuat mereka betah di tempat kerja. Nah, sebagian dari usaha tersebut, maka lembaga pendidikan harus menciptakan dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif dengan para personalianya, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif. Nah, maka dari itu, manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi pendidikan tersebut bisa bertahan dan sukses. Karena sumber daya manusia itu merupakan komponen vital dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.